Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh gitu ya, supaya kemudian tidak loyo begitu ya, karena sekarang kita lagi berulang tahun, Indonesia lagi berulang tahun ke-81. Kita akan pantau nanti apa kegiatan di titik-titik perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tapi kita hadirkan dulu informasi-informasi penting untuk Anda. Ini ada kebakaran hebat mengguncang kawasan perumahan elit Kahuripan, Nirwana, Sidoarjo, Minggu dini hari. Mohon izin, dikatakan ada 65 di Kahuripan. Ya, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sebanyak 22 unit sepeda motor milik pelanggan ini hangus hingga hanya menyisakan kerangka besi. Menurut keterangan saksi warga di lokasi kejadian, api berkembang sangat cepat hingga mengepulkan asap pekat. Pemilik bengkel diketahui sedang tidak berada di tempat saat kejadian. Warga baru menyadari musibah tersebut saat kobaran api sudah terlanjur membesar dan menguasai seluruh bagian bangunan. Sebanyak 3 armada pemadam kebakaran dari unit kota Sukodono dan Buduran diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas pemadam harus berjibaku melakukan kobaran api hingga akhirnya si jago merah berhasil dipadamkan secara total pada pukul 3:35. Dua pos polisi lalu lintas di Surabaya, Jawa Timur diduga ini dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal pada Sabtu malam. Pos polisi yang diduga dilempar bom molotov adalah pos polisi Margorejo yang berada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, dan pos polisi di Bundaran Waru. Di depan pintu pos terlihat hangus bekas terbakar api. Menurut petugas penjaga perlintasan kereta api Margorejo yang berjarak 30 meter dari lokasi kejadian menyatakan pelaku pelemparan berjumlah 1 orang dengan mengendarai motor dan langsung menyalakan api. Pelaku lalu melemparkan bom molotov ke arah pos polisi. Polrestabes Surabaya telah melakukan penyelidikan dan memburu pelaku terduga pelempar molotov ke arah pos polisi. Iya, kita tadi udah menjanjikan ya untuk memantau titik-titik perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tidak hanya detik-detik proklamasi di istana, tetapi juga ada di Monas, kemudian di Patung Kuda. Kita pantau dulu rekan kita yang sudah berada di kawasan Silang Monas, Jakarta untuk persiapan kirap perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ke Putri Sofia, silakan Putri.
Selamat pagi Andi Kumala dan juga Ferdi Ilyas. Benar sekali, dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di tempat kami mengabarkan saat ini di kawasan Silang Barat Laut Monas sudah mulai dipadati oleh masyarakat karena tidak hanya menarik perhatian tetapi di bagian belakang saya, samping kanan dan kiri ini juga udah banyak sekali dekorasi-dekorasi khas perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, tapi nampaknya di belakang saya ini sudah banyak ibu-ibu sudah dari pagi nih ya, sudah ke Monas. Kita akan tanya-tanya dulu. Halo Ibu, selamat pagi. Ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Esther. Ibu Esther. Bu Yeyen. Ibu ini sudah dari pukul berapa nih udah nyampe di Monas buat perayaan hari ulang tahun ke-81 ini? Jam setengah 6, jam 5 lewat 20. Iya. 20. Ya. Ini berangkatnya bareng-bareng, Bu? Bareng-bareng. Iya, bareng-bareng kita. Iya, Bareng-bareng. Asal dari mana, Bu? Jatinegara. Iya. Ini berarti pagi-pagi udah ada di Monas, ini mau ngapain dan apa sih Bu yang pengen dilihat di hari perayaan ke-81 Republik Indonesia ini? Kita biasanya kan olahraga pagi ya, terus kita pengen tahu aja euforianya seperti apa gitu di sini yang ke-80. 17 Agustus ini pengen tahu ya. Maksudnya ada kayak gimana gitu. Belum pernah. Berarti ini pertama kali, Bu? Enggak sih, kalau enggak sih udah beberapa kali, cuman pengen tahu aja gimana euforianya gitu. Oke, tadi kan udah sempat foto-foto juga. Nah, kalau dilihat dari dekorasi dan persiapannya, menurut Ibu ini bakal meriah nggak sih Bu perayaan yang mungkin kira-kira 1 jam lagi nih akan mulai? Sepertinya sih meriah ya. Pasti meriah. Benar. Meriah. Meriah sih, karena ada banyak seperti pesta rakyat gitu ya. Kan ada hiasan buah-buahan yang di depan Kemenpolkam ya. Nah, kita di sana tadi udah lihat foto-foto. Ini kan tidak hanya pengibaran bendera, nanti juga ada pesta rakyat sampai malam. Nanti Ibu bakal ikut gak nih kira-kira? Enggak sih, kayaknya enggak. Masih banyak kegiatan, masih ada Iya, pasti meriah. Oke. Terima kasih Ibu, silakan melanjutkan nanti untuk sama-sama menikmati Merdeka. Terima kasih Ibu. Nah, itu tadi satu dari masyarakat yang sama-sama pagi hari ini sudah tiba di kawasan Silang Monas untuk sama-sama merayakan dan melihat bagaimana prosesi perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monas. Dan kira-kira beberapa waktu lagi juga kita akan menyaksikan bagaimana kirap bendera pusaka dan naskah teks proklamasi dari kawasan Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Terima kasih Putri Sofia, sudah tidak sabar ya kita menunggu bagaimana jalannya kirap jelang nanti upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Negara ya. Terima kasih sekali lagi Putri Sofia. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur menimbulkan dampak yang signifikan baik korban jiwa maupun infrastruktur. Ribuan rumah hingga fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan. Berdasarkan data sementara dari pemerintah daerah Labuan Bajo, Manggarai Barat, kerusakan terbanyak terjadi pada rumah tinggal warga yang mencapai lebih dari 1.000 bangunan. Sebanyak 503 rumah mengalami rusak berat dan sisanya rusak ringan hingga sedang. Untuk sarana fasilitas kesehatan terdata 9 unit rusak akibat gempa. Sementara di sektor pendidikan ada 12 unit sarana yang rusak. Untuk perkantoran total ada 23 unit yang mengalami kerusakan. Selain itu, rumah ibadah juga dilaporkan mengalami kerusakan berat sebanyak 11 bangunan dan rusak ringan sebanyak 4 bangunan. Kerusakan juga terjadi pada sarana air minum dan jembatan. Sementara itu, pasca gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, ratusan warga di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, masih bertahan di pengungsian dengan kondisi serba terbatas. Desa Nitung menjadi salah satu wilayah terisolir karena akses darat terputus akibat longsor dan tanah masih bergerak. Sementara rumah-rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga rusak total. Hanya ada akses laut menuju wilayah ini membuat sulitnya proses evakuasi maupun penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa. Sejauh ini korban luka ringan hingga berat masih belum dapat dievakuasi karena sulitnya akses keluar dari wilayah terdampak. Gunung Anak Rakatau kembali erupsi pada Minggu kemarin. Kapal wisatawan
yang berlayar di sekitar Gunung Anak Krakatau ini dilarang untuk mendekat ke lokasi. Kolom abu nampak membumbung tinggi saat anak Gunung Krakatau mengalami erupsi pada Minggu 16 Agustus kemarin. Tidak ada suara letusan, namun asap tebal terlihat keluar dari mulut gunung. Muntahan kolom abu terjadi 2 kali. Sebelumnya pada Minggu pagi, erupsi terjadi dengan kolom abu setinggi 200 meter di atas puncak atau 357 meter di atas permukaan laut. Kapal wisatawan yang berlayar di sekitar Gunung Anak Krakatau diimbau menjauh dari lokasi erupsi. Dan saatnya kita memantau bagaimana lalu lintas di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat yang juga menjadi salah satu pusat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah ada rekan-rekan NTMC. Selamat pagi Brigadir Sarah, bagaimana kondisi lalu lintas di lokasi Anda saat ini? Baik, terima kasih Mala dan juga Ferdi, serta selamat pagi pemirsa. Dari kawasan Patung Kuda saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana hari ini upacara detik-detik proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 akan dilaksanakan di Istana Negara. Rencana akan didahului dengan kirap bendera, tentunya akan diberlakukan penutupan ruas jalan Medan Merdeka Barat hingga Istana Negara. Kami menghimbau bagi Anda untuk mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Sementara itu, hingga saat ini untuk arus lalu lintas di sekitaran Monumen Nasional sudah dalam keadaan ramai. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas hanya bersifat situasional dengan lokasi Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan MH Tamrin, Jalan Veteran 1, Veteran 2, Veteran 3, dan Jalan Majapahit sisi timur atau arah utara menuju selatan. Salah satu rute alternatif yang diberlakukan yang dapat kami sebutkan adalah dari Jalan Bundaran HI, maksud kami dari arah Bundaran HI akan menuju ke utara ataupun Harmoni dapat melalui Jalan MH Tamrin, Jalan Abdul Muiz. Bagi Anda yang akan menuju kawasan seputaran Monumen Nasional, kami menghimbau bagi Anda untuk menggunakan transportasi umum karena hari ini diberlakukan tarif khusus sebesar Rp8 untuk layanan transportasi umum Transjakarta, LRT, MRT, dan komuter lain. Jadi bagi Anda yang akan menghadiri rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 juga pesta rakyat yang diselenggarakan pada kawasan Monas, diutamakan untuk menggunakan transportasi umum ataupun juga terdapat kantong parkir yang telah disediakan seperti di kawasan GBK Aldiron, Kemayoran, dan Ancol guna menghindari terjadinya kepadatan arus lalu lintas di sekitar wilayah kegiatan. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini untuk menghindari kawasan Monumen Nasional pada hari ini atau gunakan transportasi umum. Dan juga tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku serta ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan kelancaran selama perjalanan Anda. Dan informasi tentang kondisi arus lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Ferdi dan juga Mala. Baik, terima kasih Brigadir Sarah dari kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan apa kabar Indonesia pagi akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kami akan menghadirkan lagi laporan jelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah ada rekan-rekan kami di sejumlah titik. Ada Zinedine Duhan di Medan Merdeka Utara, kemudian ada Fatima Albar di Istana Negara ya. Ada juga rekan kami dari daerah, Syamsul Ma'arif dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi rekan-rekan, kita akan bergabung dulu dengan Zinedine Duhan. Bagaimana kemeriahan di sana pagi ini? Apakah sudah terlihat warga? Kita ke Fatima dulu katanya. Oke, baik. Silakan Fatima, bagaimana persiapan di sana saat ini?
Ya, Andi Kumala juga pemirsa, ini tepatnya saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Di dalam Istana Merdeka memang suasana untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sudah sangat terasa. Detik-detik jelang perayaan upacara ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sudah mulai terasa. Ini undangan-undangan sudah mulai berdatangan dengan kostum-kostum baju adat yang sangat luar biasa. Antusiasnya juga sedang tadi pagi sejak subuh saya sudah melihat antrian untuk masuk ke dalam juga sudah terlihat, karena memang ini untuk bisa masuk ke dalam mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka ini harus mengikuti war ticket begitu. Ini informasinya ada lebih dari 336.000 war ticket yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa hadir langsung di Istana Merdeka untuk bisa ikut upacara di Istana Merdeka. Dan karena antusias yang begitu besar sehingga dari kuota yang diberikan oleh Setsnek atau Kementerian Sekretariat Negara itu sekitar 5.400 tiket ataupun undangan, ini ditambah sekitar 3.400 sehingga undangan yang bisa hadir di Istana Merdeka hari ini sekitar 8.100 undangan. Ini sesuai dengan memperingati kemerdekaan tahun ini yaitu yang ke-81. Jadi untuk hari ini yang bisa hadir dalam Istana Merdeka ada sekitar 8.100 undangan untuk dibagi kedua upacara yaitu upacara kenaikan bendera dan penurunan bendera nanti sore. Dan untuk rangkaian pagi hari ini memang ada beberapa rangkaian di mana memang nantinya untuk upacara sendiri dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun sebelum ke upacara proklamasi diawali nantinya adanya prosesi kirap bendera merah putih dan teks proklamasi di mana itu akan bergerak menuju ke Istana Merdeka tempat saya melaporkan saat ini, dan nantinya kirap tersebut akan dimulai dari Monas, dan pada saat prosesi kirap tersebut juga akan diikuti dengan adanya kereta kencana, kemudian juga kuda-kuda, kemudian juga ada protis-protis, dan informasinya motor-motor yang akan turut berikuti atau mengiringi teks proklamasi dan juga bendera pusaka merah putih ini ada juga motor listrik, dan informasinya yang mengemudikan motor juga ada beberapa dari wanita. Kemudian juga informasinya ada sejumlah hiburan yang akan ditampilkan, salah satunya juga ada demo udara. Malah dan juga pemirsa ini yang menarik, Istana Merdeka. Dan yang berbeda dari tahun sebelumnya, ini ada pesawat tempur yang baru, di mana ada pesawat tempur jenis Rafale yang memang baru dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto dan sudah dapat dikemudikan oleh pilot TNI AU. Dan ini untuk pertama kalinya dalam HUT kemerdekaan pesawat tempur jenis Rafale akan melintas di udara atas Istana Merdeka. Kita akan nantikan seperti apa, ada juga kesenian-kesenian lainnya yang akan tampil. Namun juga ada informasinya, kami mendengarkan nantinya juga akan disampaikan doa bersama yang dipimpin oleh Menteri Agama dan juga Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti doa bersama tersebut ditujukan untuk para korban yang terkena gempa di NTT dan sekitarnya. Sementara itu. Ya, baik. Fatima, terima kasih untuk laporan Anda pagi ini. Kita melihat bagaimana visual persiapan jelang upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang berlangsung hari ini. Kita bergeser ke Yohanes Leonardo yang juga masih berada di kawasan Istana Merdeka. Selamat pagi Ardo. Ardo, bagaimana persiapan yang bisa Anda pantau dari sana? Ya, selamat pagi langsung dari kawasan Air Mancur di pintu Bali di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ini sudah ada ribuan peserta yang mulai datang untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka yang sudah mengikuti war ticket ada kurang lebih 11.000 peserta upacara, dan mereka semua sudah datang sesuai dengan dress code mengenakan baju tradisional atau baju adat. Dan kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu peserta upacara pagi hari ini. Selamat pagi Mas, dengan siapa namanya Mas? Dengan Zaki Mas. Mas Zaki, oke. Mas Zaki ini pakai baju adat mana Mas? Oh, kebetulan saya hari ini menggunakan pakaian adat dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Dari Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kalau boleh dijelaskan Mas, pertama itu dapat inspirasinya dari mana Mas? Dapat inspirasinya tuh dari internet sih Mas, ngelihat karena udah biasa juga menggunakan by the way saya dari Padang, mencoba suasana baru
juga udah pernah ke NTB, jadi tertarik menggunakan baju NTB gitu Mas. Jadi justru ini bukan dari daerah asalnya ya, malah jadi memang ini cerminan Indonesia banget nih, bahwa bisa dari mana aja. Nah, Mas, ini pemirsa juga pengen tahu nih Mas, di undangan itu ada apa aja sih Mas yang di dalam amplop undangan ini, kan ikut war tiket gitu ya Mas ya? Iya, benar sekali Mas. Boleh kita coba? Oh, boleh. Bongkar Mas. Nah, pemirsa, adalah isi undangan dari para peserta upacara. Ada patokan dress code ya Mas ya? Yang pertama tuh ada gelang sih Mas, pastinya untuk masuk. Boleh Mas, tunjukin lagi gelangnya Mas. Oke, ini ada gelang masuk pemirsa, dan boleh ditunjuk lagi ke kamera mungkin Mas, sambil dilihat. Nah, ini patokan aturan ininya ya Mas ya? Aturan berpakaian, ya berpakaian. Ini untuk pria dan wanita ini udah diatur. Terus ada denahnya. Oke, ditahan sebentar Mas. Nah, Mas, ini kita mau tanya dong Mas, untuk Mas sendiri duduknya di mana dapat seatnya? Saya duduk di seat G Mas. G ya? Seat di G. Ini berarti ada voucher apa lagi Mas yang kira-kira bisa ditunjukin? Ini ada konsumsi? Voucher konsumsi, souvenir, sama foto booth. Ada konsumsi, foto booth dan souvenir ya? Iya. Nah, kemudian Mas, kalau untuk Mas sendiri datang dengan siapa nih Mas sebenarnya? Kebetulan saya datang sendiri sih Mas. Berarti emang kemarin war tiketnya sendirian ya? Iya, sendirian. Datang dari mana tadi Mas? Dari Jakartanya, saya dari Jakarta Pusat Mas, cuman saya asal dari Padang. Tadi antri dari mana? Jam berapa? Saya antri dari jam 6 sih Mas. Iya benar. Berarti udah hampir 1 jam lamanya di depan ya Mas ya? Iya Mas. Oke, langsung aja nih abis ini ngantri, ambil souvenir, jangan lupa terus foto Mas, karena ada voucher foto booth-nya. Iya, oke, baik, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Selamat memperingati upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Ya, pemirsa, tadi adalah salah satu pesan maupun juga kesan ya daripada salah satu peserta yang ikut dan beruntung menjadi salah satu dari 11.000 peserta yang berhasil mendapatkan tiket upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada prosesi pengibaran bendera yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Dan tadi hanya salah satu yang menggunakan pakaian adat dari Nusa Tenggara Barat, meskipun sejatinya ia bukan warga NTB, melainkan warga asal Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Nah, artinya pemirsa, bagi warga Indonesia yang datang ke Istana Merdeka untuk rangkaian upacara peringatan HUT ke-81, hari ini jangan lupa pastikan Anda mengenakan pakaian adat tradisional dari 38 provinsi di Indonesia, karena memang itu sesuai dengan dress code ataupun juga anjuran pakaian yang sudah tertuang dalam undangan, seperti yang tadi ditunjukkan bahwa selain ada patokan, kemudian juga ada voucher-voucher souvenir dan juga voucher konsumsi hingga foto booth yang ada di dalam undangan dalam amplop berwarna biru muda. Nah, Arif Fadil dan juga Andi Kumala sementara dari Istana Merdeka, tepatnya dari kawasan Air Mancur, karena ini memang Air Mancur merupakan titik masuknya para peserta dari warga umum, begitu ya, warga biasa yang masuk dan mengantri sejak pagi hari tadi. Dan sebagai informasi juga, di sepanjang jalan ataupun di Air Mancur ini sendiri sebenarnya sudah disediakan juga booth-booth kuliner yang tentunya disajikan secara gratis atau tidak dipungut biaya bagi Anda para peserta upacara yang hadir. Tadi kalau kita lihat ada kopi-kopian, kemudian ada susu, teh, hingga kemudian ada pilihan-pilihan sarapan lain yang kemudian disajikan secara gratis, lengkap dengan ada toko souvenir di kawasan Air Mancur. Nah, di depan Anda pemirsa, juru kamera kami Ahmad Budiman ini mengantarkan kepada Anda bahwa masih banyak warga yang baru saja masuk usai mengantri di pintu dari arah Medan Merdeka Utara. Untuk selanjutnya, tadi jika juru kameramen kami Ahmad Budiman mengantarkan kepada Anda bagaimana awal masuknya, alur masuknya, dan ini adalah titik menuju ke Istana Merdeka dari pintu Bali untuk kemudian akan dilakukan body checking dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, di mana kemudian ini warga Jakarta maupun juga warga dari wilayah lainnya yang mengikuti war tiket atau berebut tiket melalui laman resmi Kementerian Sekretariat Negara ini sudah melakukan war tiket sejak awal Agustus, karena memang dibuka oleh Kementerian Sekretariat Negara sejak awal Agustus 2026. Artinya mereka adalah orang-orang terpilih dan juga beruntung, di mana mereka berhasil mendapatkan tiket dan menjadi salah satu dari 11.000 sesuai dengan kuota yang dibuka oleh Kementerian Sekretariat Negara sejak awal Agustus 2026. Dan seperti yang kita dengarkan dalam wawancara bahwa mereka sangat bersemangat
dengan mengantri bahkan sejak pagi hari tadi agar dapat tentunya menikmati ataupun juga menghikmati begitu ya suasana upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang digelar di Istana Merdeka dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Ya, semangat sekali melihat antusiasme masyarakat yang hadir ke Istana Merdeka. Malah disuruh pakai baju adat untuk hadir ke istana pakai baju adat apa? Pakai baju adat asal dong, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Tapi sayangnya kita di sini ya, nggak ke sana ya. Iya, sayang banget kita ke sini. Kita akan break dulu, nanti setelah jeda kita akan kembali menginformasikan bagaimana juga laporan dari teman-teman yang ada di sejumlah daerah tentang perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia hari ini. Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan kita yang akan mengabarkan jelang perayaan atau puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Kita ke Makassar dulu melihat bagaimana perayaan di Sulawesi Selatan. Samsul Ma'arif, apakah upacara di sana sudah dimulai? Baik, Ferdi Mala dan pemirsa, untuk di Makassar, Sulawesi Selatan saat ini saya sedang berada di lapangan Karebus Makassar. Dan saat ini di tempat kami memperkatakan ini baru saja upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sudah selesai digelar dan saat ini setengah berlangsung hiburan, yakni paduan suara oleh siswa-siswi SMP se-Kota Makassar. Nah, memang untuk wilayah Makassar sendiri memang tadi upacara sudah dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan berakhir memang dijadwalkan pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, karena setelah ini akan kembali dilanjutkan upacara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tentunya selain dari para peserta upacara dari seluruh perangkat kelurahan yang ada di Makassar, desa, kemudian Satpol PP, Tim SAR, kemudian dari Dinas Perhubungan dan instansi lain dari TNI Polri yang ada di tempat ini, juga tadi dari pantauan kami melihat bagaimana antusiasme dari orang tua para paskibra yang juga ikut hadir di tempat ini. Tentunya ini menambah kemeriahan dari perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang dilaksanakan pada hari ini, di mana tentunya temanya adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dan tentunya diharapkan dengan ulang tahun kita yang sekarang ini kehidupan kita kedepannya akan semakin lebih baik lagi. Nah, biasanya setelah perayaan upacara yang negara tempat ini biasanya akan ada kegiatan-kegiatan pesta-pesta rakyat akan digelar di beberapa wilayah kecamatan, karena memang pemerintah Kota Makassar menganjurkan kepada seluruh daerah kecamatan kemudian RT RW untuk menggelar pesta-pesta rakyat. Kan ini adalah untuk bagaimana bisa masyarakat merasakan secara merata bagaimana kemeriahan perayaan kemerdekaan yang tentunya dirayakan pada hari ini. Ferdi Mala dan pemirsa, setelah dari sini kami juga masih akan kami akan berkeliling nih. Setelah dari sini kami akan berkeliling ke wilayah-wilayah, nanti kami akan mencari pusat-pusat keramaian warga Kota Makassar. Kan tentunya setelah upacara mereka biasanya banyak pesta-pesta rakyat, ada biasanya panjat pinang, kemudian di Makassar biasanya ada lomba bakar-bakar ikan nih. Kan ini merupakan salah satu pertanyaan sangat ditunggu di 17 ini. Itu dulu mungkin Ferdi Mara dan Mirsa, informasi dari Makassar. Saya kembali ke rekan-rekan di Jakarta. Ya. Menarik sekali ya, tadi mau ada lomba bakar ikan kalau di Makassar. Itu yang ditunggu-tunggu. Itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya untuk masyarakat yang hari ini merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita bergeser ke Jalan Malioboro, ada Arga Dumadi di sana. Selamat pagi Arga, ada keramaian apa yang ada di belakang Anda pagi ini Arga, silakan. Arga silakan. Ya,
Pemirsa, ini adalah suasana di Malioboro, Jakarta, tepatnya menuju titik 0 km. Dan ini rencananya pada pukul 8 pagi nanti akan ada pesta rakyat. Dan sejumlah agenda akan digelar, termasuk ini kalau Anda melihat di sebelah kanan saya, ini ada tenda-tenda. Ini adalah tenda cek kesehatan gratis. Jadi ini merupakan tenda-tenda yang disiapkan. Nantinya ini adalah untuk masyarakat Yogyakarta khususnya, atau mungkin juga ada ini pendatang ataupun wisatawan yang datang begitu ya untuk menghabiskan waktu libur mereka di sini. Untuk 1.000 orang nanti bisa melakukan tes kesehatan gratis di sini. Dan saya mau coba ngajak ngobrol dulu ya untuk warga ataupun pengunjung yang ada di sini pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi Mbak. Mungkin bisa berdiri bersama kami. Ya, selamat pagi, dengan Mbak siapa? Vira. Mbak Vira. Mbak Vira ini asalnya dari mana Mbak? Dari Jogja. Dari Jogja. Oke, Mbak Vira, pertama ini kenapa di pagi hari ini memutuskan untuk di titik 0 km Jakarta ini, Mbak? Kebetulan saya bertugas di cek kesehatan gratis di sini. Nanti untuk melakukan kesehatan gratis saja untuk seluruh warga. Jadi petugas ya? Oke, Mbak, mau tanya Mbak, ini kan Indonesia sudah merdeka 81 tahun. Harapannya ini seperti apa nih Mbak untuk kemerdekaan ini, Mbak? Semoga Indonesia semakin maju, sama masyarakatnya terus bersatu, lapangan pekerjaan sama pendidikan semakin merata dan baik. Oke, itu ya harapannya ya untuk Indonesia ya. Oke, makasih Mbak Vira. Oke, itu tadi ada satu orang yang sudah berbagi harapannya. Kita mau tanya lagi ya ke orang lain. Oke, ini lumayan ramai begitu ya pemirsa, karena memang banyak juga ini yang datang ke sini untuk lari-lari ini, lari pagi. Oke, selamat pagi, dengan Mas siapa? Firman. Mas Firman. Mas Firman ini juga petugas kesehatan atau bagaimana? Ya, saya petugas kesehatan. Oke. Mas Firman, mau tanya, ini kan 81 tahun Indonesia merdeka. Harapannya apa nih Mas di hari kemerdekaan ini Mas? Ya, semoga kondisi Indonesia tetap baik-baik saja, terus kesejahteraan ekonomi terutama di kondisi sekarang ini harapannya meningkat. Oke. Baik. Ngomong-ngomong, karena Mas ini kan juga petugas ya, mau tanya persiapannya apa aja sih Mas ini dari petugas kesehatan untuk acara ini Mas? Oke, kalau untuk kesiapannya tentu saja sudah dipersiapkan untuk cek kesehatan. Nanti ada pengukuran tinggi badan, tensi, terus nanti juga ada konsultasi dengan dokter gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas, semoga sukses ya semuanya ya, dan harapannya bisa terkabul. Oke, pemirsa, ini adalah gambaran bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Ini memang sudah lumayan ramai begitu di Malioboro, khususnya di kawasan menuju titik 0 km Jakarta. Apalagi ini saya berada di seberang Gedung Agung yang merupakan lokasi diselenggarakannya upacara 17-an atau peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Yogyakarta, dipusatkan di Gedung Agung atau Istana Kepresidenan ini, pemirsa, dan ini baru akan dimulai. Namun memang sudah ada beberapa orang ini yang berdiri di luar pagar karena biasanya mereka ingin menyaksikan bagaimana upacara ini berlangsung begitu. Dan untuk pesta rakyat sendiri ini rencananya akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam nanti pemirsa. Berarti ini akan berlangsung selama 12 jam. Selain ada cek kesehatan gratis, ini juga kabarnya akan ada 7 titik angkringan di sepanjang Malioboro Jakarta menuju ke titik 0. Kemudian juga akan ada gunungan UMKM yang nanti juga akan diperebutkan oleh warga. Kemudian ini juga akan ada bergodo. Bergodo itu adalah iring-iringan prajurit keraton yang ini nanti akan berjalan dan juga menjadi bagian dari hiburan. Dan kabarnya ini akan ada 5.000 orang setidaknya yang berkumpul di titik 0 ini pemirsa. Dan memang saat ini persiapan juga terus dilakukan, termasuk juga dari pengamanan ini juga terus dilaksanakan oleh petugas yang berwajib. Oke, demikian dari Jakarta, kita kembali ke Jakarta. Ya. Baik, terima kasih Arga Dumadi, laporannya langsung dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Menarik sekali kegiatan Seru di sana. Ya kayaknya ya, banyak gratis aktivitas di sana. Iya, nanti juga ada kirap dari para tentara yang dari Keraton. Nah, itu yang menarik dari Yogyakarta. Nanti bisa saksikan bareng-bareng di sana ya. Terima kasih Arga Dumadi dari Malioboro, Yogyakarta. Dan kita break dulu, nanti kita masih akan menunggu bagaimana laporan sejumlah rekan-rekan kita dari beberapa titik di jelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 hari ini. Terima
Terima kasih Anda masih bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita kembali pantau bagaimana situasi terkini jelang detik-detik peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ada rekan Zinedine Duhan ya yang saat ini berada di Medan Merdeka Utara yang juga ini menjadi jalur untuk kirap pengantaran bendera pusaka pagi ini ya. Selamat pagi Duhan, bagaimana situasi terkini di sana, silakan. Ya, selamat pagi Ferdi, Mala, dan juga pemirsa. Saat ini situasi di sekitar Medan Merdeka Utara atau tempat Aubade dan juga jalur kirap ini sudah mulai ramai, di mana di belakang saya ini seluruh undangan maupun juga yang kemarin sempat war tiket sebanyak 8.100 orang atau 8.100 undangan ini sudah mulai memasuki kawasan Istana Negara sejak sekitar 1 jam yang lalu, dan saat ini juga sembari menunggu nantinya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Masyarakat ini yang sudah berada di dalam maupun juga undangan-undangan VIP dan juga VVIP ini memanfaatkan waktu untuk berfoto di depan Istana Negara sembari menunggu nantinya upacara akan dimulai beberapa saat lagi, yang nanti akan dimulai dari kirap membawa bendera pusaka merah putih ini dari kawasan Monas menuju Istana Negara dengan menggunakan kereta kencana seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun titik tempat saya mengabarkan juga ini merupakan cukup sibuk dibandingkan juga dengan titik-titik lain, dikarenakan juga ini merupakan titik tempat aubade atau tempat dari petugas paduan suara dan juga orkestra yang nantinya akan bertugas di peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun juga nantinya akan bertugas dari Gita Bahana Nusantara sama seperti tahun sebelumnya, dan yang uniknya ini untuk rentang usia pesertanya sendiri ini hampir dipastikan seluruhnya adalah anak muda 16 sampai 23 tahun. Ini total ada 222 peserta, 152 orang paduan suara dan 70 orang ini adalah pemain dari orkestranya sendiri. Untuk prosesnya sendiri dari titik tempat saya mengabarkan ini 222 orang ini sudah melalui proses audisi, seleksi, pemusatan latihan atau karantina dan tampil pada hari ini di Istana Merdeka untuk mengiringi upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Adapun juga untuk upacara sendiri memang pada peringatan hari kemerdekaan hari ini mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ini untuk menggambarkan kondisi di Indonesia saat ini dan diterjemahkan melalui seluruh rangkaian yang nantinya akan dilaksanakan di Istana Negara. Selain dari itu juga di titik-titik lain seperti Monas dan juga sekitaran istana ini cukup ramai nampaknya, karena nantinya juga bukan hanya upacara, setelah upacara nantinya dilanjutkan juga akan ada beberapa pesta rakyat seperti itu yang dilakukan di sekitar kawasan Monas dan juga sekitarnya. Adapun ini untuk petugas yang nantinya bertugas ini merepresentasikan daerah yang mana juga dipastikan seluruh tim aubade yang bertugas ini baik paduan suara maupun juga tim orkestra ini berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, dan juga dari segi musik, lagu kebangsaan dan juga lagu-lagu daerah nantinya akan dibawakan oleh tim dari GBN untuk di upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Adapun nantinya upacara sendiri akan dimulai rangkaiannya pada pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pasukan upacara dijadwalkan akan memasuki lapangan upacara yang berada tepat di depan saya yang saat ini ditujukan oleh juru kamera Indra Gali. Saat ini memang situasinya terlihat masih banyak yang berada di tengah, masih banyak yang memanfaatkan momen untuk berbincang satu sama lain, termasuk juga berfoto. Ini mengambil kenang-kenangan bahwa pernah berpartisipasi langsung melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, tepatnya ke-81 tahun di tahun 2026 ini. Untuk trompet sendiri nantinya trompet pertama akan bunyikan pada pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat, dan 4 menit kemudian 9.44 akan dimulai trompet kedua, lalu dilanjutkan dengan Presiden Republik Indonesia ini memasuki tempat upacara. Nantinya juga peringatan detik-detik proklamasi, nantinya akan ada tembakan meriam sebanyak 17 kali, sirine beduk di masjid-masjid serta lonceng di gereja-gereja yang dibunyikan secara bersamaan dan terus-menerus selama 1 menit. Di bawah kami juga terpantau sudah disediakan
beberapa burung merpati seperti itu yang nantinya akan juga turut diterbangkan pada proses upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Hingga saat ini kami masih akan terus memantau seperti apa nanti berlangsungnya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di tahun 2026 ini. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio Ferdi Malah. Baik, terima kasih laporan Sidin Duhan dari Jalan Medan Merdeka Utara, di mana itu tadi jalur akan kirap. Betul. Ya, nanti akan melalui di situ, dan kita lihat juga antusias masyarakat sudah bersuah foto yang tiba di Istana Merdeka. Masih persiapan ya. Iya, masih kami akan hadirkan di Monas Jakarta bagaimana kemeriahan di sana, sudah semakin ramai tampaknya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita masih dalam persiapan jelang detik-detik upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan berlangsung sebentar lagi dari Istana Merdeka Jakarta. Tadi kita sudah lihat ya Mala ya bagaimana persiapan di Istana Merdeka dari laporan rekan-rekan tadi dari beberapa titik ya, dan seperti yang juga kita saksikan saat ini segala persiapan dilakukan, tamu-tamu undangan juga sudah datang, pengisi acara juga sudah siap begitu ya untuk nanti tampil di Istana Merdeka Jakarta. Iya, ini adalah visual yang kami hadirkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan Anda dapat menyaksikan bagaimana jalannya nanti detik-detik upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam kabar khusus Kemerdekaan Republik Indonesia di TV One ya, sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Betul, nanti kita juga akan menyaksikan bagaimana kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka, dan juga tentu saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara hari ini. Ya, nanti kita akan hadirkan informasi selengkapnya di program Kabar Khusus bersama Kamarati Kusuma dan juga Ana Tealita. Kita berdua pamit dulu ya. Kita mau ke istana nih. Kita mau ke istana. Aduh, jadi takut dikibarkan. Baik, saya Niku Mala. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh